Ya, sesuai dengan tema dialog kita pada hari ini, mimpi sampah jadi sumber energi dan kabarnya sudah ada 12 kota yang memiliki PLTSA begitu ya. Kita akan langsung berbincang dengan Ibu Widiatmi S. Winanti, beliau selaku Koordinator Operasional PLTSA BPPT untuk wilayah Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi, Ibu Meni. Ya, selamat pagi. Bu Meni. Selamat pagi. Iya, terima kasih waktunya Bu Meni. Ya, selamat pagi. Terima kasih sama-sama. Baik, ini melihat bahwa sebenarnya kalau pengelolaan sampah dilakukan dengan baik dan benar, selain juga mengurangi permasalahan lingkungan, ternyata bisa menjadi sumber energi baru begitu ya Bu Meni ya. Kabarnya sudah ada 12 kota yang akan mengelola sampah untuk dijadikan energi baru. Sejauh ini bagaimana upaya yang dilakukan, progresnya dan upaya yang dilakukan oleh BPPT sendiri, Bu? Mungkin saya koreksi ya, 12 kota itu belum semuanya, mungkin baru satu ya yang sudah membangun di Surabaya, tapi yang lainnya masih dalam perencanaan. Setidaknya kita punya target kan, Bu? Perpres nomor 35 ya, bahwa untuk percepatan pembangunan PLTSA di Indonesia di 12 kota besar. Dan kalau tadi progresnya sekarang ini mereka masih dalam proses pembuatan FS atau yang sudah dibangun selesai itu di Surabaya, tapi itu jenisnya menggunakan teknologi gasifikasi. Kalau yang sudah ada teknologi PLTSA itu baru yang di Bantar Gebang itu baru dalam bentuk pilot project. Pilot project skala yang nggak terlalu besar, 100 ton per hari sampahnya sudah menghasilkan listrik. Tapi mungkin juga mesti dikoreksi bahwa PLTSA ini kan dari sampah yang jenisnya yang sangat basah ya, jenis sangat basah, kemudian bercampur-campur macam-macam sekali, sehingga memang fokusnya mestinya adalah mendestruksi sampah secara cepat dan signifikan, dan energi listrik adalah suatu bonus ya, karena dengan kalori yang sangat rendah tentu kita nggak bisa utamanya listrik, tapi listrik adalah sebagai bonus dari suatu pengolahan sampah, hasilnya akan terdestruksi sampah dan tentu saja nanti akan kalau memang berhasil ya sampah tidak menjadi masalah dan lokasi akan menjadi lebih sedikit. Nah, tadi Ibu kan bilang untuk Bantar Gebang ya, masih sebatas pilot project begitu, betul Bu Meni? Nah, baru satu-satunya PLTSA yang beroperasi ya di Bantar Gebang dan masih berupa pilot project. Oke, itu aktivitasnya untuk menjadi sumber energi ini cukup panjang nggak sih Bu? Mungkin kalau dijelaskan singkat begitu. Prosesnya begitu ya? Prosesnya. Prosesnya sebenarnya kita mulai dari tahun 2017. 2017 kami di BPPT diberi tugas untuk membangun suatu pilot project, karena kita belum punya dan kita juga belum punya teknologinya ya. Jadi BPPT ditugas untuk membangun PLTSA dengan kalau BPPT yang membangun pasti dengan kandungan lokal yang atau teknologi lokal lah ya, teknologi lokal yang bagaimana sebanyak mungkin kita menggunakan TKDN atau teknologi lokal dan bisa membangun PLTSA, sehingga tujuannya itu menjadi percontohan bahwa kita ini loh namanya PLTSA tuh kayak seperti ini, karena sebelumnya masih banyak orang yang belum tahu yang namanya PLTSA tuh seperti apa. Dikiranya PLTSA kan seperti pembakaran sampah biasa yang sering kecil-kecil yang banyak mengeluarkan sampah itu, mengeluarkan asap yang banyak sekali ya, sehingga orang berpikir bahwa PLTSA itu bakal mencemari lingkungan dan sebagainya. Padahal kan sebenarnya PLTSA sendiri kalau yang benar adalah dia sudah punya teknologi itu mengolah asapnya juga, asap yang keluar, sehingga emisi yang keluar pun akan sesuai dengan yang standarnya yang ditentukan oleh KLHK. Teknologinya seperti apa sih Bu? Maksudnya teknologi apa yang digunakan? Kita kalau yang PLTSA ini kita menggunakan teknologi insinerator, jadi pembakaran ya. Jadi pembakaran itu sampah dibakar dengan suhu di atas 850 derajat Celcius dengan waktu tinggal minimal 2 detik, itu kemudian panas dari gas buangnya itu kan panasnya dipakai untuk memanaskan air, dan air menjadi uap, dan uapnya itu pada tekanan dan suhu tertentu itu akan dipakai untuk membangkitkan listrik, untuk menggerakkan turbin dan membangkitkan listrik, seperti itu prinsipnya. Jadi kalau membakar ya seperti membakar air ya, keluar menjadi uap gitu, tapi dia tekanan tinggi dan suhu tinggi. Bu Meni, kita sambil juga melihat ke lokasi yang Ibu maksudkan tadi ya Bu ya, Bantar Gebang, Bekasi. Ini ada reporter kami Gina Vita di lokasi. Vita, aktivitas apa pagi ini ya? Ini pagi sekali, pukul 7. Sepertinya udah ada hiruk pikuk juga di tempat Anda nih Vita. Informasi Anda. Ya, kami beroperasi 24 jam Mbak Dewi.
Ya, untuk aktivitas yang saat ini tengah berlangsung di tempat saya mengabarkan saat ini, Arif Fadil, Kamaratih dan juga pemirsa, ini adalah proses pengangkutan sampah yang berasal dari wilayah DKI Jakarta untuk dibawa menuju ke tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang di wilayah Bekasi, Jawa Barat, dan juga akan dibawa menuju ke pembangkit listrik tenaga sampah yang lokasinya berjarak sekitar 200 meter, Rivi, atau di bagian sisi timur dari tempat saya mengabarkan saat ini. Nah, truk-truk yang Anda lihat saat ini, pemirsa di depan layar kaca Anda, ini merupakan truk yang mengangkut sampah domestik yang berasal dari wilayah DKI Jakarta. Kalau sampah domestik ini ada sampah organik, misalnya untuk sisa makanan, komposisinya kalau dari website Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta yang kami peroleh adalah sekitar 43%. Kemudian untuk sampah non-organik berupa plastik ini sekitar 28%. Diangkut menggunakan truk menuju ke pembangkit listrik tenaga sampah yang lokasinya berjarak sekitar 200 meter dari tempat saya mengabarkan saat ini. Nantinya sampah-sampah ini sekitar 50 sampai 100 ton sampah setiap harinya akan diolah dengan menggunakan teknologi thermal, Rivi, yang dapat membakar sampah dengan suhu lebih dari 950 derajat Celcius, yang kemudian ini nanti akan menghasilkan listrik sekitar 400 kW per jam setiap harinya. Nah, nantinya hasil atau listrik yang dihasilkan dari pembakaran atau proses pembakaran sampah ini akan digunakan untuk keperluan internal terlebih dahulu, misalnya di pembangkit listrik tenaga sampah yang ada di wilayah tempat saya mengabarkan saat ini. Dari proses pembakaran ini kemudian nanti juga akan menghasilkan gas buang berupa asap, yang mana ini asap yang ditimbulkan dari proses pembakaran ini dipastikan memang ramah lingkungan, artinya tidak mencemari lingkungan karena tidak akan menimbulkan bau asapnya, dan juga tidak berbahaya bagi kesehatan. Mengingat kalau saya bisa gambarkan, Arif Fadil dan juga pemirsa, di tempat saya mengabarkan saat ini memang dekat sekali dengan pemukiman warga, sekitar 200 meter di sebelah kanan kiri saya. Nah, sehingga ini yang kemudian dijamin bahwa proses pembakaran ini ramah lingkungan. Nah, untuk proses dari pembangkit listrik tenaga sampah ini dibangun oleh pemerintah memang untuk mengurangi jumlah timbulan sampah, yaitu 50 sampai 100 ton sampah setiap harinya dari jumlah total timbulan sampah yang ada di wilayah tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST Bantar Gebang sekitar 6.500 sampai 7.000 ton sampah setiap harinya. Apalagi kalau kita mendengar pernyataan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada tahun 2019 ini mengatakan bahwa dari luas lahan yang ada di TPST Bantar Gebang ini 110,3 hektar pada tahun 2019 ini sudah dipakai untuk menimbun sampah kurang lebih sekitar 90 hektar dengan jumlah timbulan sampah mencapai 39 juta ton sampah. Kemudian dipertegas pula oleh pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada tahun 2019 bahwa diprediksi pada tahun ini, tahun 2021, TPST atau tempat pengelolaan sampah terpadu ini tidak lagi mampu untuk menampung dari adanya timbulan sampah yang berasal dari wilayah DKI Jakarta. Sehingga ketika nanti TPST atau tempat pengelolaan sampah terpadu ini overload atau tidak lagi mampu menampung jumlah timbulan sampah, akan berpotensi adanya bencana lingkungan dan juga kesehatan yang tentu berdampak terhadap kesehatan masyarakat di wilayah Bekasi, Jawa Barat, terutama untuk warga yang tempat tinggalnya ini berdekatan dengan TPST Bantar Gebang ini. Lokasinya kalau saya bisa gambarkan sekitar 100 meter dari tempat saya mengabarkan saat ini. Sehingga salah satu pilot project yaitu pembangkit listrik tenaga sampah ini dibangun untuk kemudian selain mengurangi jumlah timbulan sampah, juga bisa mengkonversi sampah menjadi energi listrik. Rivi. Baik. Itu harapan yang kita tunggu-tunggu, yang kita nanti-nantikan ya. Kalau kita bicara soal energi baru terbarukan sebetulnya sudah sejak lama ya ini kita bicarakan, tapi konkretnya ya ini dia yang saat ini sedang dilakukan. Gina Vita, terima kasih laporan Anda langsung dari kawasan Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Baik, kita juga harus jeda dulu sejenak, nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama Ibu Mini ya. Ya.
Kita kembali usaha jeda berikut ini.